mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Anggaran dengan dosen pengampu Bapak Agus Fuadi, SE KKK. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video simulasi dalam bentuk diskusi mengenai anggaran pengeluaran modal dan anggaran utang. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, membuat keputusan keuangan yang baik sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Hari ini kita akan bergabung dengan 3 mahasiswi akuntansi yang cerdas dan termotivasi saat mereka mempelajari seluk-beluk penganggaran pengeluaran modal dan penganggaran utang. Apa sih yang kamu ketahui tentang pengeluaran modal itu? Setauku, pengeluaran modal itu merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan harapan bahwa pengeluaran tersebut akan memberikan manfaat atau hasil yang benefit untuk jangka waktu yang lebih dari setahun. Terus untuk jenis-jenisnya itu ada 4 ya. Yang pertama, expansion generated by new product, dan yang kedua, projected mandated by law, ketiga, equipment replacement, dan yang keempat sendiri ada expansion to meet growth in existing product. Dan kategori yang termasuk dari pengeluaran modal yaitu ada pembelian aset tetap, pengembangan proyek, akuisisi bisnis, atau investasi. Kalau menurut kamu, Len, apa? Kalau menurut saya ada beberapa faktor dasar ya yang dianggap sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada sifat, frekuensi, kapasitas penghasilan, pendapatan. Kemudian ada juga beberapa contoh dari capital expenditure. Yang pertama ada biaya perbaikan mesin bekas atau peningkatan kapasitas dan kualitas untuk mesin yang ada saat ini. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemasar atau promotor sebelum dimulainya bisnis, yaitu biaya awal bersifat modal. Kemudian ada pembelian aset seperti mesin produksi, peralatan kerja, furniture, bangunan, komputer, kendaraan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam bisnis dan bukan untuk bertujuan perdagangan dan penjualan kembali. Kemudian ada biaya percobaan produksi untuk pengoperasian mesin yang baru dipasang. Ada juga uang muka dibayar sehubung dengan koneksi broadband di kantor. Yang terakhir ada biaya yang dibayarkan untuk memperoleh lisensi untuk menjalankan bisnis tertentu. Mungkin itu aja sih contoh-contoh capital expenditure yang saya ketahui. Terus menurut kamu anggaran utang itu apa? Sepengetahuan aku, anggaran utang itu merupakan anggaran yang merencanakan jumlah utang pada waktu yang akan datang. Untuk utang jangka pendek biasanya dilakukan perusahaan untuk keperluan seperti pembelian material, bahan pembantu, maupun pinjaman bank untuk keperluan kas. Ada gak sih faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang dan manfaat dari anggaran utang itu? Faktor yang mempengaruhi anggaran utang ada ekspansi dan struktur modal. Kalau dari ekspansi yaitu setiap perusahaan yang ingin menerapkan going concern atau tetap berjalan dan sukses, maka haruslah berusaha untuk dapat selalu berkembang. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lama semakin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Struktur modal proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasi hingga mengetahui struktur modal, investor dapat mengeseimbangkan antara risiko dan tingkat pengembalian investasinya. Nah, untuk manfaat anggaran utangnya itu ada beberapa. Contohnya nih, 1. Kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut dan saat utang tersebut dibayar. Mengenai kemampuan perusahaan membayar utang dapat diketahui dari anggaran kas. Kedua, ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Dengan ekspansi, perusahaan dapat memperbesar laba karena perusahaan dapat merebut peluang pasar dan menurunkan biaya produksi sebagai akibat dari rendahnya biaya tetap dari variabel per unit. Yang ketiga, sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti contohnya nih, membeli bahan baku serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek, berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli. Yang keempat nih, untuk membiayai aset tak lancar. Untuk jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan alat. Anggaran modal dan anggaran utang adalah 2 konsep penting dalam keuangan. Dengan memahami kedua konsep ini, kamu bisa mengatur keuangan dengan lebih baik dan mencapai tujuan keuanganmu. Setelah video dari kami, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.